Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Minggu ini kita akan mempelajari sifat-sifat magnet, medan magnet, dan cara membuat magnet. Membuat magnet? Apakah bisa? Kita cari tahu ya nanti ya. Yang pertama, kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Apa saja ya sifat magnet itu? Nah, yang pertama, magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, setiap magnet itu memiliki gaya tarik. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi ataupun baja. Yang ketiga, ketika kutub senama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Nah, seperti ini ya. Ketika kutub utara dan utara didekatkan, maka akan tolak-menolak. Tetapi, ketika kutub tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Misalnya, kutub utara dan kutub selatan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Wow, menarik sekali ya. Yang selanjutnya, magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, seperti ini. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalnya, Ustazah memiliki paku-paku kecil, selembar kertas, dan magnet. Ketika di atas lembar kertas Ustazah berikan paku-paku kecil, kemudian di bawah kertasnya Ustazah memiliki magnet, dan magnet itu Ustazah geser ke kanan dan ke kiri, maka paku-paku kecil yang ada di atas kertas juga akan ikut bergerak. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang dapat menembus benda tertentu. Namun, ketika kertas ini Ustazah memiliki kertas tumpukannya yang tebal, maka gaya magnetnya itu akan semakin berkurang. Dan pergerakan dari paku-pakunya juga hanya sedikit. Tuh ya. Yang keenam, magnet mampu menarik beberapa benda. Misalnya nih, di sini ada permata, gunting, kunci, pensil, bola. Namun ketika kita dekatkan dengan magnet, tidak semua benda loh bisa ditarik, hanya benda-benda tertentu. Selanjutnya, medan magnet. Apa ya itu medan magnet? Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Besar medan magnet ini tergantung dari kekuatan masing-masing magnet. Medan magnet ini tidak bisa terlihat ya anak-anak, tetapi medan magnet ini bisa kita gambarkan. Contohnya seperti percobaan berikut. Di sini terdapat kertas HVS, magnet batang, dan serbuk besi. Kertas HVS, magnet batang, dan serbuk besi. Yang pertama, caranya kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Kemudian, kita letakkan magnet batang dan tutup dengan menggunakan kertas HVS. Seperti ini. Kemudian, di atas kertas HVS, kita taburi dengan serbuk besi. Kita lihat ya apa yang akan terjadi. Kita taburkan sedikit demi sedikit serbuk besinya. Nih. Wow. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit secara merata di sekitar kertas yang pada bagian bawahnya terdapat magnet batang, kita taburi dengan serbuk besi. Nah, ini sudah mulai terlihat nih anak-anak. Nih, daerah ini. Coba, terdapat sebuah pola kan anak-anak ya kalau diperhatikan. Di daerah yang di dekat medan dekat magnet ini terdapat sebuah pola. Nih. Nah.
Daerah inilah yang disebut sebagai medan magnet. Iya, betul. Apa anak-anak namanya? Medan magnet. Yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini ya anak-anak ya. Nah, medan magnet ini memang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa menggambarkannya. Dengan cara apa? Yuk kita cari tahu. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita gambarkan. Medan magnet dapat kita gambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nih, seperti ini. Garis-garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ini ya anak-anak ya. Nah, tempat yang garis gaya medan magnetnya rapat itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Sebaliknya, tempat yang garis medan magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Nah, membuat magnet. Kita bisa loh membuat magnet sendiri. Mau tahu? Ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama, yuk. Yang pertama dengan cara menggosok. Ini cara yang mudah sekali anak-anak. Perhatikan, ketika ustadzah ini memiliki besi dan magnet. Ustadzah gosokkan secara berulang-ulang, teratur, dan searah pada besi, maka lama-kelamaan besi akan menjadi magnet. Ketika besi ini nanti ustadzah dekatkan dengan paku-paku kecil, maka paku-paku kecil tersebut bisa loh tertarik oleh besi ini. Ini cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Dengan cara apa? Menggosok, ya. Cara yang kedua, yaitu dengan cara induksi atau menempel. Apa? Induksi. Nih ya, bila besi atau baja didekatkan dengan magnet, maka besi atau baja ini bisa menjadi magnet. Didekatkan saja ya anak-anak, nggak harus perlu menyentuh, nggak apa-apa. Ini besi atau baja ini sudah bisa menjadi magnet. Ketika nanti di bawahnya ini di bawah besi atau baja ini kita beri paku-paku kecil, maka paku-paku kecil tersebut bisa loh menempel pada besi atau baja ini. Nah, cara yang ketiga ini dialiri arus listrik atau sering disebut dengan cara elektromagnet. Nah, kalau ini perlu beberapa bahan. Di sini kita memerlukan baterai, kemudian kawat, kemudian paku, dan ini ada paperclip. Yang pertama, kita lilitkan kawat secara teratur, rapat pada paku. Kemudian masing-masing ujung kawatnya kita letakkan di baterai. Setelah beberapa saat, maka paku yang sudah dialiri oleh listrik ini bisa menarik paperclip. Nah, ini ya seperti ini. Anak-anak boleh loh mencobanya di rumah. Kumparan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Logam seperti besi atau baja bila dimasukkan ke dalam kumparan ini, tentu nanti akan menjadi magnet. Nah, selain dibuat, magnet ternyata juga bisa dihilangkan loh sifat kemagnetannya. Ada beberapa cara yang menyebabkan sifat kemagnetan itu hilang. Yang pertama, ketika magnet ini dipukul secara berulang kali, ini menyebabkan sifat kemagnetannya hilang. Yang kedua dengan cara dibakar. Dan yang terakhir dengan dialiri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Ini akan menyebabkan sifat kemagnetannya menjadi hilang. Nah, tugasnya kira-kira apa ya? Untuk tugas hari ini, coba anak-anak buka nanti buku tema 5, halaman 69 sampai 70. Anak-anak prediksi dulu benda-benda apa saja yang ada di buku tersebut yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet. Selanjutnya, kita menuju halaman 71. Anak-anak melakukan percobaan untuk mengetahui benda magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dan non-magnetis.
benda yang tidak dapat ditarik